Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tentang latihan soal dan pembahasan ujian tengah semester UTS Teknologi Farmasi Sediaan Solida. Soal pertama, industri farmasi memproduksi tablet asam mefenamat 500 mg. Dari data COA diperoleh informasi sifat fisika kimia sebagai berikut. Ukuran partikel kurang dari 50 mikron, sifat kompatibilitas yang buruk, dan tahan terhadap pemanasan tinggi. Apa metode yang sesuai pada proses tersebut? Pilihan jawaban: cetak langsung, coprocessing, fast melt granulasi, granulasi basah, atau granulasi kering. Terkait penentuan metode dalam proses pembuatan tablet, yang perlu kita perhatikan adalah 4 faktor untuk mendapatkan sediaan yang memenuhi persyaratan sediaan tablet. 4 faktor itu adalah dosis, kompaktibilitas, aliran, stabilitas terhadap air maupun panas. Untuk dosis, yang perlu kita ketahui adalah dosis per tabletnya, kecil atau besar. Apabila dosis yang digunakan adalah di bawah 50 mg, kita bisa menggunakan metode cetak langsung atau granulasi basah. Apabila dosisnya besar, yang perlu kita perhatikan adalah kompaktibilitasnya. Apabila kompaktibilitasnya baik, yang perlu kita perhatikan adalah sifat alirannya, baik atau buruk. Kalau sifat alirnya baik, kita bisa langsung menggunakan metode cetak langsung. Namun yang perlu diperhatikan lagi adalah bahan-bahan tambahan seperti diluent harus memiliki kompaktibilitas yang baik dan sifat alir yang baik. Oke, jadi dari soal tersebut, jadi pilihannya adalah ya D, granulasi basah. Soal yang kedua, pemilihan metode granulasi basah dalam pembuatan tablet merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kompaktibilitas dan kecepatan sifat alir granul. Bahan apa yang digunakan untuk meningkatkan kualitas tersebut? Pilihan jawabannya: amil manihot, avisel, kaposil, magnesium stearat, PVP K30. Amil manihot adalah bahan yang bisa digunakan sebagai bahan penghancur. Untuk avisel sendiri adalah bahan tambahan yang memiliki fungsi sebagai diluent dan memiliki fungsi sebagai bahan penghancur. Kaposil sendiri adalah sebagai glidan maupun sebagai antiadheran. Untuk MG stearat adalah sebagai lubrikan. PVP sendiri untuk PVK 30 adalah bahan yang digunakan sebagai binder atau sebagai bahan pengikat. Oke, jadi jawabannya adalah iya, PVP K30. Oke, gambar di samping merupakan alat yang digunakan untuk membuat massa granul dengan cara menambah larutan pengikat agar didapatkan kompaktibilitas yang kuat. Apa nama alat yang digunakan tersebut? Oke, ini adalah pilihan jawabannya: contact pin mixer, cone mixer, drum mixer, super mixer, dan V mixer. Ya. Nah, ini adalah alat yang digunakan sebagai pencampur akhir. Yang awal adalah cone pin mixer, cone mixer, drum mixer, dan terakhir adalah V mixer. Jadi alat yang digunakan untuk meningkatkan kompaktibilitas adalah super mixer. Pertanyaan selanjutnya, industri farmasi memproduksi tablet methampiron 500 mg. Dari data COA diperoleh informasi sifat fisika kimia sebagai berikut. Kompaktibilitas yang baik, ukuran partikelnya kurang dari 50 mikron, sifat mudah terhidrolisa, dan tidak tahan terhadap pemanasan tinggi. Kalau kita hubungkan dengan soal yang pertama, ada 4 faktor yang harus diperhatikan: dosis, kompaktibilitas, sifat alir, dan stabilitas. Di sini diketahui bahwa dosisnya adalah di atas 50 mg, kategori besar.
kompaktibilitasnya baik, ukuran partikelnya adalah kurang dari 50 mikron. Untuk ukuran partikel kurang dari 50 mikron akan berdampak pada keseragaman kandungan atau keseragaman bobot ya yang bervariatif. Karena ukuran partikel yang baik adalah di atas 150 mikron. Itu ya. Oke, pilihan jawabannya adalah A. Cetak langsung, B. Coprocessing, fast melt granulasi, granulasi basah, atau granulasi kering. Ada 4 faktor yang harus diperhatikan: dosis, kompaktibilitas, sifat alir, dan stabilitasnya. Karakteristik dari bahan tersebut: dosisnya adalah dosis besar, kompaktibilitasnya cukup baik, sifat alirnya buruk ya. Untuk ukuran partikel yang baik adalah di atas 150 mikron. Oke, dari karakteristiknya, dosis besar, kompaktibilitasnya baik, sifat alirnya buruk, sehingga pilihannya adalah granulisasi kering. Oke, jadi jawabannya adalah granulisasi kering. Tujuan dilakukan proses slagging dalam pembuatan tablet adalah memperbaiki sifat alir produk antara. Apa metode yang sesuai pada proses tersebut? Cetak langsung, coprocessing, fast melt granulasi, granulasi basah, atau granulasi kering. Perpaduan dari beberapa fase dalam seperti bahan aktif, bahan tambahan, bahan penghancur dilewatkan ke dalam semacam double compactor, diberikan tekanan yang cukup kuat supaya didapatkan hasil slag ya, atau semacam lapisan slag, lalu dilewatkan ke dalam granulator, dihancurkan dan diayak dengan ukuran di atas 150 mikron. Jadi jawabannya di sini adalah granulisasi kering. Pemilihan metode granulisasi basah dalam pembuatan tablet merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kompaktibilitas dan kecepatan sifat alir granul. Bahan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas tersebut adalah amilum manihot, Avicel, Kaposil, MG Syarat, PVPK 30. Dari pilihan jawaban, yang pertama adalah Anda harus mengetahui ya fungsi dari masing-masing bahan tambahan. Amilum manihot berfungsi sebagai bahan penghancur, Avicel adalah sebagai diluent dan memiliki kemampuan sebagai bahan penghancur. Untuk Kaposil adalah bahan yang digunakan untuk sebagai glidan ya, MG Syarat sebagai lubrikan, dan PVPK 30 sebagai bahan pengikat atau binder agent. Oke, jadi bahan yang mampu meningkatkan kompaktibilitas dan kecepatan sifat alir granul adalah ditambahkan dengan bahan pengikat. Jadi jawabannya adalah PVP. Pertanyaan selanjutnya adalah ketidakstabilan bahan aktif terhadap air dan suhu serta jumlah bahan aktif dengan dosis kecil adalah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan metode pembuatan. Diluent apa yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah amilum, Avicel, HPMC, laktus monohidrat, atau spray dry lactose? Dilihat dari soal yang ya, dia tidak stabil terhadap air, suhu, dan dosisnya kecil. Jadi yang perlu dipertimbangkan di sini adalah diluent. Pilihlah diluent yang memiliki kompaktibilitas dan sifat alir yang baik. Karena diluent yang digunakan, persentase yang ditambahkan 20 hingga 80%. Oke, dari bahan-bahan di bawah ini, manakah bahan diluent yang memiliki kemampuan kompak yang baik dan mudah mengalir secara bebas? Oke, amilum adalah bahan penghancur dan juga memiliki fungsi sebagai diluent, memiliki kekurangan susah untuk mengalir. Avicel kompaktibilitasnya cukup baik, namun memiliki kemampuan sifat alir yang buruk, sehingga dalam formulasi nantinya pastinya perlu ada semacam perbaikan. HPMC ya adalah bahan yang memiliki fungsi sebagai bahan pengisi, namun kompaktibilitasnya kurang baik. Untuk laktus monohidrat ini adalah bahan
yang kompaknya cukup, stabilnya dia baik, namun sifat alirnya yang buruk. Untuk spray dry lactose adalah semacam semacam modifikasi atau pengembangan bahan. Jadi ada semacam perubahan karakteristik. Oke, kalau ini kita bisa membandingkan jenis-jenis bahan diluent atau bahan pengisi, Avicel, kompresivitas dan fluidity-nya ya berbanding terbalik, di mana kompresivitasnya cukup baik namun kemampuan mengalirnya cukup buruk. Untuk yang SDL atau spray dry lactose, dia kompresivitasnya dia cukup, bisa dikatakan cukup baik, kemampuan mengalirnya juga cukup baik. Jadi pemilihan diluent yang sesuai dengan soal tersebut adalah spray dry lactose. Oke, ini adalah jawabannya adalah spray dry lactose. Seorang tenaga teknik kefarmasian melakukan penentuan keseragaman bobot tablet dan hasilnya tidak seragam. Hal itu disebabkan karena hasil kecepatan alir 3,5 gram per detik. Jika dilakukan reformulasi tablet tersebut, apa bahan tambahan yang bisa ditambahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Jawabannya adalah amilum, Avicel, Crospovidone, Emgesterat, atau PVVK30. Permasalahan di atas jelas bahwa yang menyebabkan keseragaman yang heterogen atau ketidakseragaman pada bobot tablet disebabkan karena kecepatan alir kurang dari 10 gram per detik. Bahan tambahan yang mampu atau bahan tambahan yang bisa memperbaiki permasalahan tersebut adalah Emgesterat. Ya, kita bisa menggunakan Emgesterat dengan konsentrasi tertentu hingga didapatkan hasil lebih dari 10 gram per detik. Harapannya adalah keseragaman bobot maupun keseragaman kandungan bisa tercapai. Ya, ini adalah jawabannya adalah Emgesterat. Oke, untuk Emgesterat sendiri konsentrasi yang bisa digunakan adalah 0,25% hingga 5%. Oke, selanjutnya TTK di bagian R&D akan melakukan perhitungan proses scale up vitamin C dengan kandungan 2% dari 50 tablet menjadi 5000 tablet. Berapa gram bahan baku obat yang harus ditimbang? Apakah 0,4 gram, 4 gram, 10 gram, 40 gram, atau 100 gram? Persentase kadar dapat dinyatakan sebagai berikut: B per B, B per V, V per B, atau V per V. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah vitamin C, karakteristiknya adalah bentuknya adalah serbuk, jadi B. Terus diinginkan adalah sediaan tablet, jelas ya, padat, jadi B per B. Jadi kalau B per B 2% artinya adalah 2 gram dalam 100 gram ya, tinggal dikalikan dengan banyaknya tablet yang diinginkan. Jadi 2 gram per 100 gram dikalikan dengan 5000 tablet. Oke, jawabannya adalah 100 gram. Pertanyaan selanjutnya adalah tenaga teknik kefarmasian di bagian R&D akan melakukan perhitungan formasi ya, sediaan tablet, piroxicam, PVP 2%, amilum 4%, primogel 3%, talak 5%, Emgesterat 2%, dan laktos hingga 150. Berapa gram bahan pengisi yang harus ditimbang jika membuat 200 tablet? Oke, jawabannya adalah 0,6 gram, 1,2 gram, 1,5 gram, 21,2 gram, 30 gram. Sebelah kanan persentase sudah dihitungkan terkait ini ya, kebutuhan dari masing-masing bahan. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahan pengisi. PVP memiliki fungsi sebagai bahan pengikat, amilum sebagai bahan penghancur, primogel juga sebagai bahan penghancur, talak, Emgesterat sebagai glidan dan lubrikan, sedangkan laktos ini adalah sebagai bahan pengisi. Atau bahan pengisi adalah sebagai massa bulk. Jadi massa yang diberikan hingga didapatkan tablet dengan berat tertentu.
Nah, di sini ingin membuat sediaan tablet dengan berat 150 mg hingga 200 tablet. Ini adalah perhitungan jumlah bahan dalam formulasi di atas. Berat total untuk 200 tablet adalah 30 gram. 200 tablet dikalikan berat per tabletnya, yaitu 150 mg. Oke, jadi jumlah laktos yang dibutuhkan adalah 30 gram dikurangin dengan 4 ya, ditambah dengan 0,6, tambahkan dengan 1,2, tambahkan dengan 0,9, tambahkan 1,5, tambahkan 0,6. Ya benar, hasilnya adalah 21,2 gram. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah TTK di bagian R&D akan melakukan perhitungan formula sediaan tablet, membuat sediaan ketoprofen 50 mg dengan komposisi bahan tambahan PVP K32%, amilum 4%, kraspovidon 3%, talak 5%, MG stearat 2%, dan laktos hingga 200 mg. Berapa gram jumlah bahan pengikat yang harus ditimbang jika membuat 200 tablet? Oke, pertama yang perlu kita ketahui adalah jenis bahan pengikat. Ya, dari formulasi yang memiliki fungsi sebagai bahan pengikat adalah PVP K30. Amilum sebagai penghancur, kraspovidon sebagai penghancur, talak sebagai lubrikan atau glidan, MG stearat sebagai lubrikan, dan laktos sebagai filler atau sebagai bahan pengisi. Oke, ini adalah pilihan jawabannya. 0,8, 1,2, 1,6, 32,2 gram atau 40 gram. Bahan pengikat adalah PVP, yang dibutuhkan adalah 2%. Jadi 2 gram per 100 gram tinggal dikalikan dengan banyaknya tablet, yaitu 200 tablet. Ini adalah jenis-jenis bahan yang memiliki fungsi sebagai binding agent ya, atau sebagai bahan pengikat. Dan ini ya, PVP memiliki fungsi sebagai binder. Oke, jadi jawabannya adalah 2 gram per 100 gram dikalikan dengan 200 mg berat per tabletnya dikalikan dengan banyaknya tablet yang diinginkan, yaitu 200 tablet. Oke, jawabannya adalah 0,8 gram. Oke, pertanyaan selanjutnya masih tetap formulasi. TTK di bagian R&D akan melakukan perhitungan formulasi sediaan tablet ketoprofen 50 mg, PVP 2%, kraspovidon 3%, talak 5%, MG stearat 2%, laktos hingga 200 mg. Berapa gram jumlah bahan penghancur yang harus ditimbang jika membuat 200 tablet? Sama ya kayak soal sebelumnya, mana memiliki fungsi sebagai bahan penghancur. Ya, kraspovidon. Oke, kraspovidon persentase yang dibutuhkan adalah 3%. Jadi perhitungannya adalah 3 gram per 100 gram dikalikan dengan 200 mg dikalikan dengan 200 tablet. Oke. Ya, ternyata jawabannya adalah 1,2 gram. Pertanyaan selanjutnya, TTK di bagian R&D akan melakukan perhitungan formula sediaan tablet. Berapa gram jumlah bahan lubrikan yang harus ditimbang jika membuat 500 tablet? Oke. Di sini memiliki fungsi sebagai lubrikan adalah MG stearat, yaitu 2%. Oke, ini adalah pilihan jawabannya. Oke, ini adalah jenis-jenis lubrikan MG stearat. Oke, ini adalah fungsi dan biasa digunakan sebagai lubrikan ya dalam proses pembuatan sediaan kapsul atau sediaan tablet. Konsentrasi yang dipilih antara 0,25% hingga 5%. Oke, ini adalah perhitungannya. 2 gram per 100 gram dikalikan dengan 250 mg dikalikan dengan 500 tablet. Jawabannya adalah 2,5 gram. Oke, selanjutnya, TTK di bagian QC akan melakukan penentuan kadar air produk antara. Apa nama alat yang digunakan untuk mengukur produk tersebut? Apakah disintegrator,
friability tester, hardness tester, moisture content, atau dissolusi tester. Oke, ini adalah alat-alat yang digunakan dalam pengujian dari produk antara dan produk jadi. Oke, ini adalah alat-alat yang bisa digunakan dalam pengujian dari produk antara hingga produk jadi. Yang pertama adalah disintegrator, atau alat yang digunakan untuk mengetahui waktu hancur. Persyaratan untuk waktu hancur sendiri adalah kurang dari 15 menit. Alat yang kedua adalah friability tester, alat yang digunakan untuk mengukur kerapuhan, kurang lebih adalah 1%. Alat yang ketiga adalah hardness tester, yang digunakan untuk mengukur kekerasan tablet. Persyaratannya adalah 4 hingga 8 kilopounds. Dan alat ini adalah dissolusi tester, alat yang digunakan untuk mengetahui kelarutan pada waktu tertentu ya. Jadi secara umum persyaratan tablet itu harus terlarut 80% pada menit 45. Oke, dan yang alat yang terakhir ini adalah moisture content, alat yang digunakan untuk menentukan kandungan air. Ya, ini adalah moisture content. Selanjutnya adalah TTK bagian QC akan melakukan pengujian bobot susut pengeringan granul, dan ini adalah hasilnya. Oke, berat campur selin adalah sekian gram, 12,82. Berat campur selin dan granul basah 42,87 gram. Berat campur selin dan granul kering adalah 39,45 gram. Berapa persen kandungan air pada granul tersebut? Oke, secara manual untuk menentukan nilai kandungan air ya, atau bobot penyusutan selama proses pengeringan adalah 42,87 dikurangi dengan 12,82 supaya didapatkan granul basah 39,45 gram ya, dikurangi dengan 12,82 gram untuk mendapatkan granul kering ya, lalu dibagi dengan granul basah, tinggal dikalikan dengan 100%. Oke, hasilnya adalah 7,97%. Pertanyaan selanjutnya adalah TTK di bagian QC akan melakukan pengujian sifat alir dan hasil ujinya adalah 6,75 gram per detik. Apa penyebab hasil tersebut tidak memenuhi persyaratan? Disebabkan karena ukuran partikel yang terlalu kecil, di bawah 150 mikron, atau kandungan air yang tinggi bisa menyebabkan kohesif semakin besar ya, ikatan antar partikelnya semakin besar. Oke. Pertanyaan adalah, apa penyebab hasil tersebut tidak memenuhi persyaratan? Apakah kompresibilitasnya 20%, kandungan airnya 2%, nilai LD-nya 10%, sudut diamnya adalah 45 derajat, atau ukuran granulnya lebih dari 150 mikron? Oke, kunci jawabnya adalah sudut diam 45 derajat. Oke, terkait permasalahan sifat alir yang kurang dari 10 gram per detik, ya penyebabnya karena ukuran granul kurang dari 150 mikron, sudut diamnya adalah di atas 25 derajat, nilai LD-nya adalah di atas 10%, kandungan airnya di atas 2%, atau kompresibilitasnya harus di atas 25. Itu menyebabkan kenapa partikel tersebut susah mengalir dalam proses pengisian ke dalam dainya. TTK di bagian QC akan melakukan pengujian granul yang diukur sebanyak 100 gram dan didapatkan hasil waktu mengalir 16 detik, tinggi granul adalah 3,2 cm dan diameternya adalah 14 cm. Berapa nilai kecepatan alirnya? Data yang bisa kita gunakan adalah banyaknya produk yang diukur dan waktu yang mengalir. Jadi 100 gram dalam 16 detik. Ya, ini adalah jawabnya 6,25 nilainya gram per detik. Nah, perhitungannya adalah 100 gram dibagi dengan 16 detik, hasilnya adalah 6,25 gram per detik. Secara persyaratan tidak memenuhi. Produk antara yang memenuhi persyaratan itu harus di atas 10 gram per detik. TTK di bagian QC akan melakukan pengujian sifat alir jika granul diukur sebanyak 100 gram dan didapatkan hasil waktu mengalir 16 detik, tinggi granul adalah 3,2 cm dan diameternya adalah 14 cm. Berapa nilai sudut diamnya? Oke, jawabannya adalah ya 24,56. Oke, untuk pengukuran sudut diam atau data yang digunakan
adalah tinggi granul dan diameter. Secara rumus H per R. Jadi 3,2 dibagi dengan 7. Hasilnya silakan dilakukan penyedutan menggunakan shift tangensial. Nilai pembagian dari 3,2 dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 24,56 derajat. TTK di bagian QC akan melakukan pengujian kecepatan alir granul dan hasil ujinya adalah 6,75 gram per detik. Permasalahan apa yang terjadi jika dilanjutkan ke proses pembuatan tablet? Binding, capping, keserakaman bobot tablet yang heterogen, sticking, waktu hancur lebih dari 15 menit. Oke, terkait dari soal tersebut, apabila didapatkan kecepatan alir granul kurang dari 10 gram per detik, ya akan berdampak pada keserakaman bobot tablet. Jadi hasilnya bervariatif. Sehingga sebelum ke tahap selanjutnya, ke dalam tahap pencampuran fase luar dan cetak tablet, perlu dilakukan perbaikan. Salah satunya adalah menambahkan lubrikan. TTK di bagian QC akan melakukan pengujian bobot nyata dengan hasil ujinya 100 mili, itu berat yang dihasilkan 55,78 gram dan bobot manfaatnya adalah 75 mili. Berapa persen nilai kompresibilitasnya? Ya, 20,99%. Oke. Untuk penentuan kompresibilitas granul adalah bobot manfaat dikurangi bobot nyata dibagi dengan bobot manfaat dikalikan 100%. Nah, bobot nyata yang diperoleh adalah 55,75 gram dibagi dengan 100 mili, hasilnya adalah 0,5578 gram per mili. Untuk bobot manfaat sendiri 55,78 dibagi dengan 75 mili, hasilnya adalah 0,7437, sehingga perhitungannya adalah 0,7437 dikurangi dengan 0,5578 lalu dibagi dengan 0,7437 dikalikan dengan 100%. Ya, hasilnya adalah 24,99%. Oke, hasil pengujian keserakaman bobot pada tablet natrium diklofenak 50 mg dengan berat 200 mg dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini ada 20 hasil ya. Ada 20 tablet dengan berat masing-masing. Oke, pertanyaannya adalah berapa tablet yang tidak memenuhi persyaratan jika menggunakan 5%? Oke, yang perlu kita perhatikan adalah persyaratannya adalah kurang dari 5%. Jadi 5% dari bobot tabletnya yaitu 200 mg adalah 10 mg. Jadi rentang tablet yang diperbolehkan adalah plus minus 10 mg dari 200 mg, yaitu 190 hingga 210. Oke, jadi nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 8, nomor 15, dan yang terakhir adalah nomor 20. Ya, jawabannya adalah 6 tablet yang tidak memenuhi persyaratan. Oke, hasil pengembangan uji kekerasan produk simvastatin 10 mg dengan nomor batch MG110A dapat dilihat pada tabel di bawah ini, di mana ada 10 tablet ya dilakukan uji kekerasan 2 hingga 3 ya rata-rata pengujiannya. Bagaimana cara memperbaiki hasil tersebut? Oke. Persyaratan untuk uji kekerasan adalah untuk tablet konvensional adalah 4 hingga 8 kilopons. Sudah jelas bahwa hasil dari uji tersebut rata-rata di bawah 4. Jadi solusi yang harus dilakukan di sini adalah apakah memperbaiki permukaan pansnya, pengaturan posisi pans atas, pengaturan posisi pans bawah, penambahan waktu pencampuran, atau menambahkan kecepatan proses cetak. Oke, selama proses pencetakan ada 2 hal yang harus diperhatikan untuk terkait penyetingan ya sebelum ke formulasi. Yang pertama adalah pastikan bahwa berat yang dihasilkan atau berat yang didapatkan
itu sesuai dengan persyaratan. Dengan cara apa? Mengatur pans bawah. Semakin ke bawah kita atur pansnya menunjukkan berat tablet yang dihasilkan, semakin besar nilainya atau beratnya. Itu pun sebaliknya, kalau pans bawah kita naikkan, otomatis berat pansnya juga semakin ringan. Setelah berat yang didapatkan, baru nih ke pengaturan pans atas supaya mendapatkan nilai kekerasan yang sesuai. Semakin kita turunkan pans atas, menunjukkan kekerasannya juga semakin keras. Itu pun sebaliknya, kalau kita naikkan, otomatis kekerasan yang didapatkan semakin ringan. Ya, kalau sudah mentok, kita sudah turunkan dan memang ternyata nilai kekerasannya terlalu rendah, baru nanti kita bisa beralih ke formulasi dengan cara menambahkan bahan pengikat atau diluan dengan kompaktivitas yang lebih baik. Oke, dari soal tersebut, bagaimana cara memperbagi hasil dari tabel adalah dengan cara pengaturan posisi pans atas harus kita turunkan. Ini ya, pans atas, ini adalah pans bawah. Jadi untuk mendapatkan kekerasan tablet yang sesuai, pans atas ini harus kita turunkan. Oke. Sama soalnya seperti sebelumnya, apa faktor yang menyebabkan hasil tersebut tidak memenuhi persyaratan? Oke. Apakah pemilihan bahan penghancur, proses pencampuran terlalu lama, penentuan konsentrasi bahan pengikat, pemilihan suhu pada proses pengeringan, dan yang terakhir proses pencetakan terlalu lambat. Oke, salah satu yang berdampak didapatkan nilai kekerasan yang cukup rendah karena kurang optimalnya penentuan konsentrasi bahan pengikat, ya, atau jenis bahan pengikatnya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya adalah gambar di samping merupakan alat yang digunakan untuk evaluasi mutu sediaan tablet konvensional. Berapa persyaratan dari pengujian tersebut? Oke, alat di atas adalah hardness tester, alat yang digunakan untuk mengukur kekerasan tablet secara manual. Oke, berapa persyaratannya adalah 4 hingga 8 kilopons. Oke, jawabannya dengan C ya. Oke, gambar di samping merupakan alat yang digunakan untuk evaluasi mutu sediaan tablet konvensional. Berapa banyak tablet yang digunakan? 5, 10, 15, 20, 25. Ya, jawabannya adalah 20 tablet. Persyaratnya adalah kurang dari 1%. Oke, ini adalah hasil pengembangan uji kerapuan produk CTM 4 mg. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Oke, bobot awalnya adalah 2,674, bobot akhirnya 2,54. Berapa persen hasil pengujian tersebut? Bobot awal dikurangi dengan bobot akhir dibagi dengan bobot awal dikalikan dengan 100%. Oke, benar ya, jawabannya adalah 5,01. Oke, ini adalah rumusnya. Nilainya di atas persyaratannya ya, di atas 1%. Oke, gambar di samping merupakan alat yang digunakan untuk evaluasi mutu sediaan tablet konvensional. Berapa lama waktu atau menit yang dibutuhkan untuk pengujian mutu fisik sediaan tersebut? Untuk uji waktu hancur tablet konvensional adalah kurang dari 15 menit. Ini ya, tablet tidak bersalut kurang dari 15 menit. Ya, jawabannya adalah 15. Penentuan jenis dan jumlah bahan tambahan dalam pembuatan sediaan tablet tidak bersalut memiliki tujuan agar mendapatkan hasil waktu hancur tidak lebih dari 15 menit. Pertanyaan adalah berapa jumlah tablet yang digunakan untuk uji tersebut? Oke, tadi uji kerapuan kebutuhan tabletnya adalah 20 tablet ya setiap kali uji. Untuk uji kekerasan 10 tablet. Untuk keseragaman kandungan adalah 10 hingga 20 tablet. Untuk uji disolusi adalah 1 hingga tablet. Dan yang terakhir adalah waktu hancur. Nah, waktu hancur ini berapa tablet yang digunakan setiap kali uji? Iya,
Ada 3, 6, 9, 12, 15. Oke, jawabannya adalah ya benar, 6. Tablet yang memenuhi persyaratan harus dilakukan uji keseragaman kandungan. Berapa persen persyaratan uji tersebut? Apakah 65 hingga 135%, 70 hingga 130%, 75 hingga 125%, 80 hingga 120%, atau 85 hingga 115%? Ya, jawabannya adalah 85 hingga 115%. Tablet paracetamol 500 mg yang telah dibuat oleh bagian produksi akan dilakukan pengujian keseragaman kadar dengan cara mengambil tablet sebanyak 10 secara random oleh bagian jaminan mutu. Berapa miligram kandungannya masih diterima dalam uji tersebut? Oke, apakah 410 hingga 510, 420 hingga 520, 425 hingga 575, 450 hingga 550, atau 490 hingga 510? Oke. Secara persyaratan, secara umum ya, keseragaman kadar pada sediaan tablet itu adalah 85 hingga 115%. Kandungan sediaan tablet adalah 500 mg. Maka plus minus 15% adalah plus minus 75 mg. Jadi kandungan yang masih diperbolehkan atau yang masih diterima adalah 425 hingga 575 mg. Oke, jawabannya adalah ya C. Penentuan keseragaman kadar tablet domperidone 10 mg dapat dilakukan dengan cara melarutkan rata-rata tablet dengan larutan asam klorida 0,1% sebanyak 10 ml. Lalu dianjurkan sebanyak 100 kali, dan hasil serapan pada spektrofotometri UV vis adalah 0,6851. Berapa persen zat yang terlarut jika persamaan regresi dari kurva baku obat tersebut adalah Y sama dengan 0,06820X ditambah dengan 0,01590. Oke, ini adalah pilihan jawabannya. 92,44, 94,99, 96,02, 98,10, atau 102,01. Oke, ini adalah perhitungannya. Jadi nilai serapan silakan masukkan ke dalam sumbu Y ya dari persamaan tersebut. Jadi nanti 0,6851 dikurangi dengan 0,0150 lalu dibagi dengan 0,06820. Hasilnya adalah 9,8123 ppm. Ya, dari hasil preparasi tablet yang diambil dilakukan pelarutan sebanyak 10 ml dan dianjurkan sebanyak 100 kali. Jadi untuk menentukan kadar pengenceran dari hasil tadi yaitu 9,8123 mg per liter tinggal dikalikan dengan 100. Hasilnya adalah ini ya, 981,23 ppm. Lalu berapa kandungannya? Adalah 981,23 mg per liter dikalikan dengan 10 ml dibagi dengan 1000 ml. Jawabannya adalah 9,81 mg. Berapa persen yang terlarut? Adalah 9,81 dibagi dengan 10 dikalikan dengan 100. Ya, hasilnya adalah 98,1%. Oke, masih memenuhi persyaratan ya, karena persyaratan secara umum adalah 85 hingga 115%. Oke, ini jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan monografi Farmakope edisi 5 tentang pengujian disolusi sediaan tablet paracetamol 500 mg, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti menggunakan jenis tipe pengaduk, kecepatan pengadukan, hingga penentuan jenis dan jumlah volume media. Apa media yang digunakan untuk uji tersebut? Nah, apakah kodes, metanol, etanol, HCl 0,2N, atau dapur fosfat pH 5,8? Oke, kalau kita perhatikan ini ya, informasi tablet paracetamol di Farmakope edisi 5 ya, terkait disolusinya menggunakan media dapur fosfat 5,8 sebanyak 900 ml
alat tipenya jenis dayung, di mana nanti RPM-nya adalah kurang lebih 50 dan waktu hancurnya adalah kurang dari 30 menit. Ya, jawabannya adalah dapur fosfat ya, pH 5,8. Pengujian disolusi pada sedian tablet salut diklofenak 50 mg harus mengikuti monografi yang ada agar didapatkan sedian yang memenuhi persyaratan. Berapa persen jika pelepasan obat menggunakan medium HCl? Oke, untuk natrium diklofenak sendiri menggunakan larutan HCl. Berapa persen? Kurang dari 10, lebih dari 10, lebih dari 70, lebih dari 85, atau pas 100? Ya, jawabannya adalah A, kurang dari 10%. Binding merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pembuatan tablet konvensional. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Apakah konsentrasi bahan pengikat ditambahkan, kecepatan pengadukan ditambah, ukuran granul ditingkatkan, penambahan waktu pencampuran fase luar, atau ditambahkan waktu pengeringan? Oke, binding adalah permasalahan ini ya, keadaan dimana bahan yang di tablet sebagai melekat pada die atau matriks sehingga sukar didorong keluar. Nah, ini disebabkan karena ini ya, kondisinya mungkin masih basah sehingga dia lengket pada permukaan panas maupun die-nya, sehingga solusinya untuk memperbaiki dengan cara menambahkan waktu pengeringan ini ya. Oke, ini adalah permasalahan-permasalahan, semoga bisa membantu. Mottling merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pembuatan tablet konvensional. Apa penyebab permasalahan tersebut? Apakah granul terlalu kering, terlalu basah, lubrikan tidak efektif, distribusi ukuran granul yang tidak merata, atau terjadi migrasi warna selama proses pengeringan? Ya, mottling adalah keadaan di mana terjadi warna yang tidak merata pada permukaan tablet. Ya, jawabannya adalah E. Sticking atau picking merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pembuatan tablet konvensional. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Apakah ada penambahan konsentrasi bahan pengikat? Apakah ada penambahan kecepatan pengadukan? Ukuran granul diperbesar ya, di atas 150 mikron, penambahan waktu pencampuran fase luar, penambahan waktu pengeringan. Oke, kalau dari permasalahan sticking dan picking, penambahan waktu pengeringan adalah kondisi yang tepat ya. Oke ya. Capping merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pembuatan tablet. Apa yang menyebabkan permasalahan tersebut? Ya, pilihan jawabannya granul terlalu basah, lubrikan tidak efektif, granul terlalu kering, distribusi ukuran granul merata, terjadi migrasi warna selama proses pengeringan. Oke, capping adalah kondisi granul terlalu kering sehingga perlu kita ini ya, kalau granul terlalu kering ya mungkin kita bisa menambahkan dengan setengah lot ya yang dalam kondisi basah. Inilah capping adalah keadaan di mana lapisan atas atau bawah tablet terbelah ya, sebagian atau seluruhnya. Hal ini dapat terjadi setelah keluar dari cetakan atau setelah beberapa waktu kemudian. Ya, oke, jawabannya adalah granul terlalu kering. Variasi kecepatan mixer merupakan parameter yang perlu diperhatikan selama proses pencampuran agar sedian tablet yang dihasilkan memenuhi kriteria yang baik. Dampak apa yang dapat mempengaruhi terhadap hasil tersebut? Apakah keseragaman kandungan, aliran serbuk, distribusi ukuran partikel, densitas manfaat, atau penetapan kadar ya. Jadi ini terkait masalah ini ya, proses percepatan dalam pencampuran. Nah, kira-kira berdampak apa? Oke, dampaknya adalah ya penetapan kadar. Jadi kalau proses mixernya kurang optimal, otomatis hasil yang didapat tidak homogen ya. Proses pencampuran bahan aktif dengan dosis kecil dengan bahan tambahan sering menyebabkan permasalahan dalam keseragaman kandungan. Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Apakah menggunakan alat campur dengan cepat tinggi, lakukan proses lagi, dicampur akhir dengan fase luar, ditambahkan filler agent, penambahan waktu proses ya pencampuran akhir? Oke, jawabannya adalah A, menggunakan alat campur
dengan kecepatan tinggi. Penentuan keserakaman kandungan pada sediaan granul dilakukan sebelum proses cetak tablet. Alat yang digunakan untuk mengambil sampel tersebut dalam sediaan granul adalah moisture content, friability tester, lake tester, spectrophotometer UV vis, atau TIFF sampler. Ya, jawabannya adalah TIFF sampler. Oke, ini adalah alat ya yang digunakan dalam proses pengambilan dari beberapa titik posisi ya. Nah, ini diambil sekian gram, harapannya mampu ya mewakili atau cukup untuk dilakukan proses pengujian. V-mixer merupakan alat yang digunakan untuk mencampur produk antara. Apa keuntungan menggunakan alat tersebut? Oke, apakah dapat menurunkan peristiwa kohesif, kapasitasnya terlalu kecil, tempat yang luas yang diperlukan untuk instalasi, terjadi segregasi, atau mudah diisi dan dikeluarkan? Oke, jawabannya adalah E. Nah, ini tujuan dilakukan proses sputing adalah mencegah terjadinya penetrasi kelembapan air. Apa bahan yang digunakan dalam tahap tersebut? Amilum, silulosa asetat ftalat, sera carnauba, gliserin, atau HPMC? Ya, jawabannya adalah HPMC. Proses smoothing merupakan tahapan dalam pembuatan sediaan tablet salut. Apa tujuan dilakukan tahapan tersebut? Memperkeras permukaan tablet, menghaluskan atau melicinkan permukaan tablet, menentukan bentuk tablet, menyesuaikan spesifikasi warna pada proses, atau mengkilapkan tablet. Oke, smoothing ya. Jadi jawabannya adalah benar B, menghaluskan atau melicinkan permukaan tablet. Tujuan dilakukan proses polishing adalah mencegah kontak langsung uap air ya dengan permukaan tablet. Apa bahan yang digunakan dalam tahap tersebut? Apakah akasia, amilum, sera carnauba, gelat, maupun sukrosa? Ya, jawabannya adalah ya, sera carnauba. Ya. Tujuan menggunakan polimer enterik dalam membuat tablet salut enterik adalah melindungi bahan aktif dari pengaruh asam lambung. Apa bahan yang digunakan dalam tahapan tersebut? Oke, jawabannya adalah apakah PVP, sera carnauba, silulosa asetat ftalat, HPMC, atau sukrosa? Ya, jawabannya adalah silulosa asetat ftalat. Oke, ini ya. Ini informasi tentang CAP. Sticking merupakan permasalahan yang terjadi selama proses penyalutan tablet. Bagaimana cara penyelesaiannya? Apakah mengurangi kecepatan penambahan larutan, mengubah posisi nozzle-nya, menyesuaikan jenis plasticizer-nya, mengombinasi dengan jenis plasticizer-nya, yang terakhir adalah apa? Mempercepat laju coating pan. Ya, jawabannya adalah mengurangi kecepatan penambahan larutan salut ya. Picking merupakan permasalahan yang terjadi selama proses penyalutan tablet. Bagaimana cara penyelesaiannya? Apakah menambah kecepatan penambahan larutan salut, mengubah posisi nozzle-nya, meningkatkan suhu pengeringan dan volume udara, mengombinasi dengan jenis plasticizer, yang terakhir adalah mempercepat laju coating pan. Oke, jadi solusinya adalah ini ya, posisi packing dan sticking. Ya, jawabannya adalah meningkatkan suhu pengeringan. Ya, jadi kondisi packing adalah kondisi yang masih basah. Kalau misalnya kita tetap lanjutkan ke tahap selanjutnya, akan terjadi proses penghimpitan. Ya. Oke, alhamdulillah cukup sekian. Itu adalah latihan dan pembahasan untuk ujian tengah semester sediaan solid. Semoga bermanfaat dan hasilnya semoga optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya undur diri. Terima kasih.